Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Belajar di rumah walaupun dalam keadaan puasa ya. Semoga puasa kalian lancar sampai nanti azan maghrib dan sampai akhir Ramadan ya. Amin amin rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan masuk ke pelajaran tematik ya. Silakan kalian persiapkan dulu bukunya. Setelah itu, kalian bisa buka pada halaman 165. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke subtema yang keempat ya, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Nah, di halaman 165 itu ada, coba kalian lihat gambar ya. Benny dan teman-temannya sedang berada di tempat wisata, yaitu apa? Kebun Binatang Nusantara. Ada sebuah teks ceritanya, Ustazah akan coba bacakan, kalian dengarkan baik-baik ya. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai, ya. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, ya. Kalian coba lihat pada halaman 166, ya. Ada sebuah gambar, ya. Ini adalah ikon dari kota Surabaya, ya. Seperti kota Jakarta itu ikonnya apa? Adalah Monas. Nah, ini adalah ikon dari kota Surabaya ya. Asal-usul kota Surabaya. Nah, dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Nah, keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Buaya, aku juga. Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi? Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Buaya, hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Sura, aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Buaya, apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Sura, tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya, kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Sura, tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Buaya,
kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu, ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Yaitu adalah sedikit cerita tentang asal muasal dari kota Surabaya ya. Nanti coba kalian ambil maknanya dari cerita yang sudah Ustazah bacakan barusan ya. Setelah itu kalian jawab setiap pertanyaan pada halaman 170 ya. Sampai halaman 171. Nah, kemudian pada bagian bawah lihat hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian wilayah sura darat, wilayah buaya ya. Jadi bagian sura itu bagian laut, bagian darat itu adalah wilayah buaya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk pecahannya adalah 1/2 atau setengah, 1/2 atau setengah ya. Jadi bagiannya masing-masing sama rata ya. Wilayah belum disepakati ada di bagian sebelah kiri kolom yang kotak satu itu. Nah, sebelah kanan wilayah yang setelah disepakati yaitu setengah-setengah ya, karena satu bagian dibagi dua. Jadi setengah-setengah besaran pecahannya. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan dengan 1/2 atau setengah. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Nah, sekarang coba kalian latihan pada halaman 172. Nyatakan gambar di arsir di bawah dalam bentuk pecahan. Lihat, gambar yang pertama paling atas ada segi 4 ya, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar yang berbentuk setiap bagiannya adalah bentuk segitiga yang diarsir ya, berwarna hijau. Nah, jadi berapa bentuk pecahannya yang diarsir dari semua bagian? 1/4 ya, karena segitiganya yang diarsir adalah 1 dan ada berapa bagian tuh segitiganya? Ada 4. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan untuk yang bagian lingkaran yang diarsir warna hitam dan lingkaran juga yang diarsir warna biru. Kemudian untuk yang bagian bawah itu pasangkan ya. Jadi kalian tarik garis sesuai dengan pasangannya yang sesuai dengan pecahan dan gambarnya. Ingat, jadi 1 buaya ya. Nah, kalau misalkan sesuai dengan 1/2 berarti bagian yang mana kira-kira yang menentukan pecahan 1 dari 2 buaya ya. Sekarang kalian tarik garisnya ya, sesuaikan dengan pecahannya. Begitu pula untuk 1/3 dan 1/4. Nah, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, kalau kemarin ya Ustazah sudah memberikan tugas, yaitu kalian membuat bentuk hewan ya 3 dimensi dari plastisin ya. Kalau misalkan dari tanah liat boleh kalau ada yang punya ya, tapi kalau misalkan susah mendapatkan tanah liat, kalian boleh menggunakan plastisin ya atau play-doh yang bisa kalian gunakan untuk membuat hewan atau binatang ya. Terserah mau hewan atau binatang apa saja, bebas ya. Nah,
Untuk sekarang kalian juga akan mencoba membuat kembali ya dengan bahan tanah liat ataupun play-doh ya. Nah, apa sih yang akan kita buat? Buatlah kreasi buaya ya. Jadi kan akan membuat buaya ya. Bahan-bahannya adalah apa? Tanah liat ya, atau bisa diganti dengan apa? Play-doh ya, atau plastisin. Kemudian pelumas, pelicin ya, kan boleh minyak goreng, ada cat juga untuk mewarnai. Nah, kalau karena kalian menggunakan play-doh ya, kalau misalkan kalian buat sendiri kan kalian menggunakan pewarna makanan ya, jadi tidak perlu menggunakan cat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa gunakan air untuk membuat adonannya ya, kemudian tepung terigunya dan garamnya. Kalian boleh membuat plastisin sendiri ya, itu bisa lebih mudah lagi di rumah ya, dengan alat bahan-bahan yang ada di rumah, gitu. Nah, silakan kalian buat dengan langkah-langkah seperti pada halaman 174 ya. Kalian bisa membuat satu warna saja ya, warna hijau. Nah, silakan nanti kalian buat seperti langkah-langkah di gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Agar lebih mudah, gunakan saja biar serentak ya, sama semua dengan teman-teman. Ustazah meminta kalian membuat binatangnya, buaya ini dengan plastisin saja ya, atau play-doh, jangan tanah liat ya, takutnya susah nanti untuk mendapatkannya. Baik, itu saja. Nanti bentuknya sesuaikan dengan langkah-langkahnya ya pada halaman 174. Oke, mungkin itu saja tugas untuk hari ini ya. Jadi apa tadi tugasnya? Kalian membuat bentuk binatang buaya dari plastisin atau play-doh ya. Kemudian kalian kerjakan tugas matematika pada halaman 172 ya, sesuaikan. Kemudian kalian menjawab setiap pertanyaan tentang asal muasal kota Surabaya di halaman 170. Itu saja ya tugas untuk hari ini matematiknya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Akhirul kalam, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.